Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke. Sebelum kita memulai, oh ya, Ibu lupa belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Saya berangkat semua. Berangkat semua ya? Iya, Mas. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa cukupkan. Sebentar sembari Ibu menyiapkan alat pembelajaran. Sebentar ya. Itu juga tempatnya Bu. Terima kasih. Gimana, udah siap pembelajaran pada pagi hari ini? Belum. Udah sarapan? Belum. Kok bisa belum sarapan? Nggak biasa sarapan. Ada yang bikin Bu. Uang sakunya berapa? Kok nggak ada yang bikin? Gak ada yang takdir. Waduh. Ini masakin. Bisa Bu. Bisa, sebentar ya, ini lagi loading karena sinyal wifi-nya baru connect. Oh ya, sembari menunggu perangkat pembelajarannya tersedia, Ibu mau absen terlebih dahulu. Alia Rosida, Canggih, Dian Roswati, Eka, Asri, Hilmi, Iya. oke lengkap, alhamdulillah. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari bab apa, anak-anak? Energi. Oh ya, pintar, udah belajar dari rumah ini. Enggak. Nah, ini adalah materi kita di pagi hari ini. Jadi, materi kita adalah energi dan perubahannya. Nah, sebelum kita mulai di pembelajaran, Ibu, seperti pepatah, angin yang tak terlihat bisa menggerakkan baling-baling di
paling besar di Cilacap. Nah, begitu juga semangat belajar kalian hari ini. Meski tak terlihat semangatnya, tapi mampu menggerakkan masa depan yang lebih cerah. Asik. Jangan lupa untuk semangat belajar selalu dan menjaga kesehatan. Nah, untuk tujuan pembelajaran di pagi hari ini, Ibu harap peserta didiknya nanti atau kalian dapat menganalisis energi-energi yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan hubungan energi-energi terbarukan pada kehidupan sehari-hari. Apakah dari ujung terbaca, Eka? Terbaca. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, di sini Bu sudah menyiapkan beberapa video dari YouTube untuk menunjang pembelajaran di pagi hari ini. Sebelumnya kita menonton terlebih dahulu terkait kita akan mempelajari tentang energi. Nah, di sini Bu memperkenalkan bagaimana di Kabupaten Cilacap menerapkan energi terbarukan seperti dari panel surya matahari untuk menggunakan baling-baling di kincir angin. Mari kita menonton. Misalnya Bu. Kok suaranya nggak ada ya? Di TV-nya mungkin, Bu. Atau di laptopnya. Maaf. Kita tonton sama-sama. Apakah jelas dari Eka? Nah, bisa dilihat di Kabupaten Cilacap sendiri, di Kecamatan Kampung Laut, dulunya itu tidak ada listrik. Nah, dari Pertamina memfasilitasi sebuah panel surya ini dan juga baling-baling. Nah, ini memanfaatkan energi matahari. Loh. Yang masuk ini Bu. Yang kita boleh. Jangan ya, kita ini akan next video aja. Cilacap Barat. Apakah sudah ada yang berkunjung ke Cilacap? Sudah Ibu. Gimana? Di sana seger? Panas. Oh, panas. Sama Enak, yang Bu. sekarang. Enak, Ya. bisa gambaran. Oh iya. Nah, ini terlihat kampung kincir angin. Mari kita kunjungi Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini tuh dulunya tidak ada Letak listrik. dusun dan desa ini sungguh sangat terpencil di Kabupaten Cilacap yang di Indonesia sangat terkenal melalui Pulau Nusa Kambangan dan kilang minyak Pertamina. Nah, Pertamina di Cilacap itu sangat besar. Yang menunjukkan Beberapa tahun yang lalu, ini adalah dusun ini masih sangat gelap karena tak ada jaringan listrik yang masuk ke Dusun Bondan, Desa Ujung Alang. Tetapi sejak tahun kita tonton dulu 2018, dengan sesama. Dusun Bondan seperti kisah habis gelap terbitlah terang. Kini dusun yang sangat terpencil dan susah dijangkau itu memiliki listrik yang menyala 24 jam dan merupakan hasil energi terbarukan. Dusun Bondan memiliki pembangkit listrik tenaga hibrid atau PLTH yang menggabungkan antara sel surya atau solar cell dengan tenaga angin atau kincir angin. Kita cepatkan. Dan dipakai atau dibagi untuk seluruh masyarakat Dusun Bondan yang jumlahnya 47 kepala keluarga. Jamaah bersyukur berkat PLTH bantuan Pertamina ini, kampungnya tak lagi gelap gulita, Nah, itu. tak lagi ada kesulitan saat malam bagi anak-anak sekolah untuk belajar dengan baik. Minat khusus
Sudah Bu. Apa saja yang kalian amati tadi? Ada yang mau jawab? Saya Bu. Boleh, Hilmi? Penggunaan solar cell. Oh iya, bentar. Nah, solar cell itu buat apa? Untuk menggerakkan apa? Menggerakkan turbin. Kincir angin. Ya, terus. maksudnya. Nah, dari kincir tersebut dimanfaatkan untuk apa di masyarakat? Daya pintar. Alhamdulillah. Nah, jadi di materi ini nanti kita akan mengetahui berbagai macam energi-energi yang ada di sekitar kita seperti energi terbarukan, energi tidak terbarukan, perubahan-perubahan energi yang ada seperti dari gerak menjadi listrik atau dari surya menjadi listrik seperti itu. Nah, di sini juga Ibu terdapat video pembelajaran dari YouTube. Mari mengenal energi terbarukan. Nah, kita nonton sebentar ya. Hai teman-teman, yuk coba lihat di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin, menyediakan listrik untuk menyala. Ibu juga menyediakan gas untuk memasak. Bayangin kalau di rumah kita nggak ada listrik, bagaimana kita beraktivitas? Seperti Sepeda juga menggunakan televisi, charger HP, atau yang lain listrik, kita akan mengalami kesusahan atau kesulitan. ketika kamu makan, kamu juga mendapatkan energi yang bisa kamu gunakan untuk bermain maupun belajar. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, Jadi kalau kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang dapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jika Anda mau, itu adalah energi-energi yang kita akan melakukan. Oke, ada videonya. mereka menggunakan sinar matahari yang menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut, dan energi tersebut masih tersimpan dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari semula yang didapati saat ini sumber udara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini adalah buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat dari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat kita semakin panas. Peningkatan buruknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyenangkan bukan? Untungnya sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain bisa digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin kamu sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Nah, itu seperti yang di Kabupaten Selatan tadi. Dua panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari 10 rumah.
energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Berarti kan tadi tanya terkait hasil video yang lain. Ya. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara-caranya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat materi yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk meliburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita. Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, maka tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga, selain menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih berjaya. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi terbarukan ini yang semakin baik. Nonton lagi Bu. Kenapa? Nonton lagi Bu. Seru ya videonya? Seru. Tadi ketika kalian menonton, siapa yang tadi mengamati videonya dengan baik dan benar terkait energi-energi non terbarukan dan energi-energi terbarukan serta pemanfaatannya. Nah, di sini mau menunjuk salah satu aja ya. Boleh dari Alia menyebutkan energi-energi yang tak terbarukan. Tulis aja di depan. Boleh. Salah satu lupa. Nanti urutan ke Candi dan Eka. Kok saya nggak Bu? Ya nanti yang terbarukan di sebelah sini. Ini yang non terbarukan. Apa aja yang tadi kalian lihat di video? Terus saya izin ke belakang ya Bu. Iya boleh. Agak sakit perut. Ya udah satu aja. Satu aja. Yang lain. Apa ini Bu? Ada baca tadi selain minyak bumi. Tak terbarukan atau terbarukan? Iya tak terbarukan. Ini minyak bumi. Ya ibu saya tahu. Udah sama aja lanjut. Ayo selanjutnya Eka. Ayo Kak. Ini ya Mama. Masih yang tidak terbarukan. Sini saya Bu. Ya Bu silakan. Yang sebelah kanan. Wih ini Bu. Tadi apa ya? Tanamannya coba tadi coba. Aku Ya baca tadi yang lihat. Ini dilanjut Bu. Ya. udah nggak salah. Ibu mau kelihatan. Videonya. Nanti gantian aja ya. Tes videonya bagus ya Bu? Ya ini coba-coba aja yang view
Oke, pintar. Berarti tadi kalian memperhatikan video yang ditayangkan dengan baik dan benar. Nah, setelah kalian mengetahui energi terbarukan dan tak terbarukan ini, sedikit dikecil. Nah, apakah energi-energi yang terdapat pada lingkungan sekitar kalian, di lingkungan rumah kalian apa aja? Apakah sama seperti yang tadi kalian tonton? Gak ada berkembang. Oh, nggak ada. Ya apa di? Aku ya enggak. Ya, di daerah kita nggak ada, terbatas. Iya. Minyak bumi ada. Nah, apa saja energi terbarukan yang biasa kalian gunakan di sekitar kalian? Digunakan. Ya, yang kalian manfaatkan. Matahari, pintar. Untuk apa biasanya kemudian? Jemur baju. Jemur baju. Terus dari Asri untuk apa? Ini Bu pakai panel surya. Oh, sama kayak yang dijelaskan tadi. Iya, tapi untuk lampu jalan saja Bu, belum untuk listrik rumah. Oh, kayak yang di jalan-jalan sekitar sini juga. Oke, bagus. Nah, apa sih energi itu? Setelah kalian tadi mempelajari tentang video yang ibu saksikan, energi adalah kekuatan atau kemampuan yang dibutuhkan untuk bergerak atau bekerja sesuatu. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, namun energi bisa diubah bentuknya. Misal tadi seperti energi matahari diubah menjadi energi listrik dan seterusnya. Nah, jenis-jenis energi terbarukan seperti yang di video, energi matahari. Energi matahari ini biasa kita gunakan ditangkap oleh panel surya dan nantinya akan diubah menjadi energi listrik seperti di lingkungan Kabupaten Cilacap dan sekitar sini. Yang kedua ada energi gerak angin yang menggerakkan turbin angin, mengubah energi angin menjadi energi listrik. Ini juga tadi digunakan atau dimanfaatkan di daerah kampung laut. Selanjutnya ada energi biomasa. Biomasa ini berasal dari tumbuhan ataupun bahan organik lainnya yang dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada energi jenis energi tak terbarukan. Seperti yang di video, energi tak terbarukan ini adalah energi yang proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Keberadaan energi ini sangat terbatas. Makanya manusia harus memanfaatkan dengan bijak sehingga dapat digunakan secara terus-menerus untuk kelangsungan kita nantinya. Nah, seperti yang pertama ada batu bara. Batu bara ini merupakan fosil yang berupa batu galian yang berbentuk sedimen. Nah, boleh dilanjutkan baca dari Hilmi. Oke, jadi sedimen ini merupakan hasil dari pembusukan tumbuhan ratusan juta tahun yang lalu yang berlangsung secara biokimia, kimia, dan juga fisika pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, kenapa di sini batu bara merupakan energi tak terbarukan? Karena batu bara ini pembentukannya yang sangat lama. Dilihat dari prosesnya melalui biokimia, ada kimia, ada fisika, dan suhu dan tekanannya tertentu. Jadi ketika misal lagi pembentukan batu bara tapi suhunya nggak menentu, itu juga mempengaruhi waktu lama pembentukan dari si batu bara ini. Selanjutnya yang kedua boleh dibacakan, Asri. Kedua, minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber energi tak terbarukan yang terbentuk melalui hasil pembusukan tumbuhan dan hewan jutaan tahun lalu. Komponen utama penyusun minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon. Nah, minyak bumi ini adalah yang tidak terbarukan dari pembusukan tumbuhan atau hewan yang berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, senyawa hidrokarbon ini kalau kita melihat pembentukannya, ini akan terbentuk dengan sangat lama karena kita membutuhkan senyawa-senyawa lain yang ada di dalam bumi itu juga. Nah, maka dari itu untuk energi terbarukan ini kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari energi tidak terbarukan dan energi terbarukan, di sini gue akan menjelaskan terkait bentuk-bentuk energi serta perubahannya. Nah, di kincir angin yang ada di Cilacap tadi terdapat bentuk-bentuk energi lain seperti energi gerak, energi potensial bekas, energi mekanik, energi kalor, energi listrik, energi kimia, energi bunyi, energi cahaya, dan energi nuklir. Nah, perubahan energi pada suatu bentuk
energi kebentuk lainnya itu seperti yang tadi di video, misal energi dari energi gerak kincir angin berubah menjadi energi listrik. Itu merupakan perubahan energi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Kita sebentar, Ibu mau cek. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya, canggih. Kenapa? Ada yang masih dibingungkan atau sudah paham? Paham Bu, cuman itu kayak penggunaan energi terbarukannya tuh boleh secara swasta gitu, maksudnya sendiri. Energi. Diberdayakan di rumah. Apakah harus ada itu pengawasan dari PLN atau dari pemerintah gitu kan? Mungkin ada harus sesuatu yang gitu. Ya, jadi dalam penggunaan energi terbarukan kita juga tetap harus meminta izin ke pihak yang menangani hal khusus tersebut. Kalau misalnya kita menggunakan panel surya tadi untuk energi listrik, kita juga meminta bantuan kepada yang ahlinya seperti PLN ataupun pihak lain untuk mengawasi atau bagaimana sih penyusunan yang benar ketika kita menggunakan alat tersebut. Seperti itu. Nah, untuk menguji konsep pemahaman materi pagi hari ini, Ibu ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya beranggotakan 3 orang. Bisa, ini satu kelompok, sisi kanan yang kiri juga satu kelompok. Nah, di sini kalian akan melakukan diskusi terkait apa yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nanti kalian bisa mengisi lembar LKPD yang Ibu bagikan. Setelah itu kalian nanti akan melakukan presentasi di depan kelas. Harus presentasi ya Bu. Ya, untuk menguji pemahaman kalian. Silakan untuk kelompok 1. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan untuk kelompok 2. Untuk pengerjaan LKPD-nya 15-20 menit, dimulai dari sekarang. Bisa. Iya. Ya, langsung diisi di situ saja. Ya, pakai pulpen. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Iya Bu. Untuk energi panas, matahari. Ibu ini berapa? 15-20 menit pengerjaannya. Ya, Kalau perubahan energinya jadi apa gitu? ya, Ibu saya tanya Ibu. ya boleh. Kenapa? Kan yang di tanah masuk gitu kan. Jawabnya 1 atau Bebas. jadi 1 atau Boleh lebih dari 1 poin tambahan. Bias. Ibu, Ya, kenapa? perubahannya berarti ditulis dari panas menjadi Listrik. Ya, ya Bu. Energi cahaya. Oh, cahaya lampu. Terbarukan. Kan gitu. iya itu. Kalau dia bingung-bingungkan, tanya aja. Oh, ada makanan ini konteksnya apa ya? Tapi itu termasuk energi untuk manusia. Berarti Mas ya Bu ya? Iya. Tadi ada di video, nah, mereka tadi memperhatikan dalam itu gimana? Gimana ya? Ya ini. Boleh sambil minum ya, barangkali haus. makan tuh. Kalau makan nanti pas istirahat aja. Sama Ibu ya. Bu, ini bentuk energi itu bentuk awalnya atau bentuk ketika dikembalikan?
ini terbarukan dan tidak terbarukan. Iya. Ini dulu kalau ibu oh iya benar energi apa nih energi apa ya energi batu bara Gimana? Ada yang susah? panas kayak energi berat kan dibakar busuk ya boleh tidak Pintar ini anak-anak. boleh ya oh berarti ini sudah aman tapi kayak gimana aja ya boleh berarti kayak gini cahaya dari energi listrik gitu diskusi oh gitu ya nggak tersangkut kok Dia kan bisa untuk iya pintar-pintar ini. alhamdulillah Belajar ya, belajar. Setelah ini kalian mata pelajaran apa? Matematika. Matematika atau IPA? gimana sih kelas 10 Oh, begitu. Nggak sampai ya udah apa ini kenapa Waktunya masih banyak. Nonton video yang tadi? Iya, Bu. Kencang-kencang dong, kelompok ini terganggu. Tenaga airman untuk bekerja. Berarti makan. Pusing bu. Pusing ya? Ya. Padahal itu cuma berapa soal? 10 soal. Apa yang dipusingkan? Jawabannya ada waktu. Loh, ini penerapannya tadi di video seperti terjadi polusi. Iya. Juga bisa Ini gimana? Kan awak. Jadinya nanti enak berapa? iya. Terus sumbernya ini maksudnya. Berarti dari ini. Iya, ini kan atau Ya kamu pakainya pakai bensin. Yang iya. Untuk energi minyak bumi. Aduh. Iya. Nah, yang tadi yang apa? Kalau ini kayak
Ini terkait pekerjaan kalian. Dibacakan langsung juga boleh nanti. Presentasi. Pokoknya masih ada 11 menit. Oke Bu. Boleh sambil menyusun kata untuk presentasi nanti. Assalamualaikum. Gunakan buku lainnya Bu. Kenapa? Gunakan buku lainnya. Jangan dong, kita kan hari ini pembelajarannya energi. Jadi bisa buat energi kalau di nggak bisa ini energi misal kalian kasih pohon energinya di daerah mobil atau kan dari pembelajaran dan pembelajaran KPD. Tenang, masih ada 10 menit. Ini kayak ini. Kalian harus menjaga kesehatan kalian di musim yang banyak orang sakit sekarang ya. Terpengaruh dari cuaca dan polusi. Ini nyambung ya Bu, sama dari sekarang. Aduh, terima kasih Bu. Tadi senang tuh, katanya tadi nggak punya. Tadi katanya nggak punya yang meminta diperhatikan. Nah ini Makasih Ibu. ya, lu harus menjaga kesehatan ya. Yeay. Jangan lupa nanti setelah kita belajar ini, minggu depannya berarti kita akan melanjutkan ulangan. Iya, Baru satu materi Bu. ya kan minggu depan kita sudah mempelajari apa? Sebelum energi, kita sudah mempelajari besaran dan ukuran. Jadi kita nanti ulangannya materi apa aja? Ulangannya materinya aja. Nanti kalau UTS baru dari depan. Oh, pengukuran juga deh. Iya, Susah nggak Bu? mudah juga. Nanti ibu kasih kisi-kisi. Oke. Apa sih jawabannya? Ya nanti kalian nggak belajar kalau ada di jawaban. Jadi ke belakang lagi ya Bu. Iya, silakan. Yang 12. Gimana, ada kesulitan kelompok 1? Udah selesai Bu. Udah selesai semua. Nah, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian terkait KPD yang sudah ibu tadi bagikan, selanjutnya kalian akan melakukan presentasi hasil pengerjaan setiap kelompok. Kelompok 1 dulu Bu. Bebas, ini mau kelompok 1 dulu atau kelompok 2? Kelompok 1. Kelompok 1. Apa Bu? Maju. Presentasi. Nanti ya Bu, temannya ada yang Oh ya,
Waduh, Dan cepet pulang ya. Iya Bu. Sebentar ya, aku belajar selesai. Nah kan, nah kelompok satu bisa memperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ke kelompok dua. Dia menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu ini gambar pertama. Bentuk energinya adalah energi terbarukan dan berubah. Ya, karena di sini gambarnya ada matahari sama panel surya. Jadi perubahan energinya dari cahaya jadi energi listrik. Yang kedua batu bara. Nah, ini merupakan bentuk energi tidak terbarukan dan perubahan energinya dari energi panas menjadi energi gerak. Yang ketiga ada makanan. Makanan merupakan bentuk energi yang terbarukan. Kemudian perubahan energinya dari energi dari makanan untuk energi dalam tubuh. Yang keempat ada cahaya lampu. Ini merupakan bentuk energi terbarukan dan perubahan energinya dari energi cahaya dari energi listrik menjadi energi cahaya. Dan yang terakhir yaitu ada setrika. Bentuk energinya energi terbarukan dari energi listrik ke energi panas. Untuk yang selanjutnya ada gambar mobil. Di sini kami mengklasifikasinya menjadi energi tidak terbarukan dan perubahan energi yang terjadi yaitu dari energi minyak bumi menjadi energi gerak. Kemudian ada gambar batu baterai, kami mengklasifikasinya menjadi energi tidak terbarukan. Perubahan energi yang terjadi yaitu dari energi kimia ke energi listrik. Kemudian ada gambar cerambang asap, diklasifikasikan menjadi energi tidak terbarukan yang perubahan energi yang terjadi merupakan energi dari minyak bumi menjadi energi gerak atau arus panas juga bisa. Kemudian ada gambar kincir angin. Di sini termasuk pada energi terbarukan yang berubah energi angin menjadi energi gerak. Kemudian di gambar yang terakhir ada gambar kipas angin, termasuk pada energi terbarukan yang membuat energi listrik menjadi energi angin. Iya. Nah, itu pada soal evaluasi untuk perbedaan utama antara energi terbarukan dan energi tidak terbarukan adalah yang untuk energi terbarukan yaitu ada matahari, angin, air, panas bumi, biomasa. Itu ketersediaannya tuh ada di alam, jadi tersedia secara alami. Nah, untuk energi tidak terbarukan dan bahan fosil itu ketersediaannya tidak ada cuma terbatas. Nah, mengapa penting untuk kita beralih dari energi tidak terbarukan ke energi terbarukan? Karena sumber energi tidak terbarukan hanya sedikit dan cepat habis, karena energi tidak terbarukan membutuhkan waktu lama untuk terbentuk sehingga dibutuhkan energi terbarukan untuk keberlangsungan hidup. Nah, untuk kesimpulannya dari kelompok kita, jadi kita perlu menggunakan energi terbarukan karena ketersediaannya berkelanjutan secara alami dan harus mengurangi penggunaan energi tidak terbarukan karena terbatas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Nah, saya Bu, Boleh, Nurbi. ini sedikit membingungkan ini Bu. Yang itu Gambar nomor 8 Bu. Nah, kalau dari kelompok 2 kan tadi menyampaikan itu adalah cerobong asap ya tentang polusi atau apa namanya. Kok dari kami kalau kami kaitkan dengan energi ini kok masuknya sepertinya ke energi nuklir gitu Bu. Ya, itu tadi dari kelompok 2 boleh dijawab. Cerobong itu, maaf dari kelompok kami itu menjawab cerobong itu tidak hanya terdapat pada
pembangkit nuklir. Tapi juga ada di pabrik-pabrik yang sederhana yang menggunakannya untuk mengeluarkan sisa-sisa dari penggunaan energi tak terbarukan. Seperti itu. Atau ada jawaban? Bagaimana kelompok 1 bisa menjawab? Berat. Iya. Berarti Boleh. perubahannya itu dari apa ke apa? Oh, tadi kamu perhatikan. Perubahan yang terjadi itu dari energi minyak yang energi terbarukan, yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, batu bara itu juga bisa dipakai sebagai bahan bakar. Seperti di pabrik kan ada mesin-mesin besar, ada pengolahan bantal itu menggunakan tadi energi yang tidak terbarukan sebagai bahan bakar untuk kemudian menghasilkan sisa-sisa yang harus dikeluarkan yang beberapa menggunakan serabut asap. Gitu ya. Iya. Mana kelompok 1 sudah? Kalau dari kelompok kami. Sudah. Ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih, Bu. Good job. Selanjutnya mungkin dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kamu jangan di sini tuh. Nah, ini udah mau masuk. Ya, sebentar ya, sebentar. Boleh, silakan dimulai. Di sini dari kelompok 1 Siapa akan aja? bertakan Iya. Asri. saya ini akan mempresentasikan menyampaikan hasil pengerjaan OKPD kami. Mungkin langsung saja ke data pengamatan ya. Untuk gambar yang pertama, di sini adalah gambar panel surya ya. Dan di sini diminta untuk mengisi bentuk energinya apa, kemudian program energinya apa. Untuk bentuk energi yang pertama di sini tergolong ke dalam energi terbarukan ya. Dan di sini panel surya, kemudian perubahannya apa? Perubahannya dari cahaya menuju atau menjadi energi listrik seperti itu. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada batu bara ternyata ya, tergolong ke dalam bentuk energi tak terbarukan. Maaf, tak terbarukan. Kemudian perubahan energinya dari apa? Dari panas menjadi listrik. Karena di sini proses perubahannya itu batu bara dibakar kan, dipanaskan, kemudian uapnya itulah yang digunakan juga untuk sebagai pembangkit listrik. Kemudian yang ketiga ada makanan. Nah, ini yang paling kita suka ini. Makanan ini Kita adalah bisa bergerak. makanan ini adalah energi terbarukan. Perubahannya yaitu dari energi kimia menjadi energi gratis. Seperti kita ini kiau-kiau gini kan bisa. Kemudian di sini ada cahaya lampu. Nah, ini adalah energi terbarukan. Selanjutnya nomor 5 ada gambar setrika. Perubahan ini termasuk ke energi terbarukan. Nah, perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian nomor 6 terdapat gambar mobil yang ada keterangannya sedang bergerak. Jadi ini termasuk ke energi yang tidak terbarukan. Kenapa? Karena bahan bakarnya energi, kemudian dirubah menjadi energi gerak. Selanjutnya ada gambar baterai, termasuk ke dalam energi tidak terbarukan. Perubahan energinya dari energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian nomor 8, dan nomor 8 ini kelompok kami memutuskan bahwa gambarnya itu tentang pembangkit listrik tenaga nuklir, sehingga termasuk ke bentuk energi terbarukan. Perubahan energinya dari nuklir digunakan untuk sebagai listrik. Nomor 9 adalah energi terbarukan berupa kincir angin. Nah, perubahan energinya dari energi angin menjadi energi listrik. Nomor 10, gambar dari kipas angin merupakan bentuk energi terbarukan dari energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Oke, selanjutnya
Ini itu soal evaluasi. Setelah kita mengerjakan tabel ini, kita dapat tahu perbedaan pertamanya, perbedaan energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Yang pertama itu perbedaannya pada sumbernya atau bahan bakunya. Yang kedua itu waktu proses pembuatannya. Lalu yang ketiga itu komponen pendukungnya. Iya. Ya. Terus untuk yang nomor 2, mengapa penting bagi kita? Karena proses yang memakan waktu sangat lama sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat akan habis energinya. Lalu kesimpulan dari diskusi kami bahwa energi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan dan energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, melainkan dapat berubah ke bentuk yang lain. Seperti itu Ibu dan teman-teman. Oke, itu tangan untuk kelompok 1. Kalau dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak. Sudah cukup. Oh boleh canggih. Siap. Ya. Lagi di nomor 8. Kalian bilang nuklir kan? Terus ketika dia itu terbalikkan. Iya, tadi bilang terbalikkan. Iya. Tapi tidak terbalikkan, jadi kami ada bingung gitu. Bisa dijelaskan nggak? Tadi di perkataannya Ibu terbarukan atau tidak terbarukan? Tidak terbarukan. Kalau yang di video yang tadi kita tonton. Berarti salah nulis. Oh iya. Tapi salah Enggak, salah kurang teliti ya, kurang teliti. Sebenarnya bisa terbarukan loh Bu ini. Oh, bisa. Kalau dalam fisika ini tuh nuklir kan dari satu atom ya. Yes. Nah ini proses pembuatannya ini tergolong bahannya itu sangat banyak, sangat melimpah di Contohnya bumi. apa? Sebenarnya saya lupa, nuklir itu apa ya? Tritium ya, tritium berapa itu sangat melimpah di alam Bu. Sebenarnya itu bisa dianggap sebagai energi terbarukan. Cuma mungkin Pembentukannya lama. oh iya, terima kasih. Pembentukannya lama. Berarti tidak terbarukan. Iya, tapi tidak terbarukan Bu. Ya walaupun dalam bakunya terjumlah yang banyak, namun dalam pembentukannya termasuk di negara kita itu termasuk yang teknologinya kurang, jadi pembentukannya cukup lama. Jadi kalau di negara lain itu pembentukannya tidak lama karena di apa itu Teknologi yang mendukung. ya yaitu Ya, mungkin makanya di kita disebut sebagai energi yang tak terbarukan. Betul. Seharusnya seperti itu. Sip, pintar. Bagaimana dari kelompok 2? Jadi maksudnya terbarukan atau tidak terbarukan? Tidak terbarukan. Tidak. Tidak terbarukan. pembentukannya tidak terbarukan. Oke. Betul. Tapi ini dengan pemikiran kita yang ke depan ya. Ya. Iya, berharap terbarukan. Biar kita bisa memanfaatkan terus menerus. Ya betul. Ya boleh. Terima kasih untuk kelompok 1 teman. Langsung kembali ke tempat. Terima Terima kasih. kasih. Ibu jawab anak-anak. Baik Ibu. Si Jen ditanya lagi Ibu. Ya. Nah, setelah kalian tadi melakukan diskusi dan presentasi terkait materi pada pagi hari ini, apa aja kesimpulan yang dapat kalian dapatkan di pembelajaran hari ini? Silakan yang bisa menyebutkan apa aja kesimpulannya. Energi itu tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, melainkan berubah bentuknya. Iya, pintar. Jadi, energi yang tadi kita pelajari, energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam yang dapat berbaharui, seperti matahari, angin, biomasa, air, dan lain sebagainya. Untuk energi tidak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat, seperti gas alam, batu bara, minyak bumi. Nah, penggunaan energi terbarukan sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Sehingga dalam penerapannya kita harus memanfaatkan energi
tak terbarukan ataupun terbarukan dengan bijak supaya kita dapat memanfaatkannya terus menerus sampai anak cucu kita nanti. Nah, setelah kita belajar terkait materi energi dan perubahannya, selanjutnya adalah di sini. Nah, untuk menguji pemahaman kalian lagi, ini ada tugas individu dikerjakan secara mandiri. Nanti dibagi, ditulis namanya. Nah, ini merupakan tugas individu, kalian kerjakan 10 menit atau 15 menit, nanti dikumpulkan di meja ibu. Di kertas sendiri-sendiri aja gitu ya Bu? Iya, di kertas sendiri-sendiri aja. Iya. Bu, kakak. Boleh atau ini? Ibu ada Oh iya, mau. Ibu pergi aja ya. Ya. Oh. Print. Oh iya, boleh satu aja Bu, dibagi-bagi. Oh, boleh. Kita harus hemat Bu. Oh iya, konservasi sekolah kita. Lima aja kok. Dua. Oh, kan Mbak, dia. Iya, pakai dua. Itu udah. Ini mana sama nih? Oh ya, ini udah, ini nggak satu-satu. Yang ini nggak mau dibagi dua. Gak mau nih. Ih, gak Mau. Ini aku nggak mau bagi dua. Aku aja. Isim Nggak tahu lah. nggak apa-apa. Bu, itu buatnya spesial. Nih, sendiri aja. Jangan lupa ditulis identitasnya ya, nomor kalian, nomor absen, mata pelajaran apa, bab apa. Nggak ada. Dia jadi aku. Ini pinjam soalnya. Ini punya. Kayak jatuh. Boleh tidak urut, boleh urut. Jangan mencontek pekerjaan temannya ya. Ganggu Bu, ganggu. Oh, kenapa? Kalau Pak itu gimana? Oh, di foto. Udah jelas-jelas gitu. Kalau pindah kan cincinnya.
Gimana? Soalnya sulit. Sulit kok, agak mirip-mirip nih kunci jawabannya. Iya. Berlatih berpikir kritis. Iya Bu. Siap. Sendiri-sendiri ya. Masih ada waktu. Kalau sudah dikumpulkan boleh. Ya, nanti dulu dicek dulu. Dicek dulu. Oh, mau langsung dikoreksi. Iya, nanti kita koreksi bareng-bareng atau sepertinya waktunya kurang kalau kita koreksi. Jadi nanti dikumpulkan aja di meja itu. Masih ada 6 menit, silakan dicek lagi jawabannya biar mendapat nilai yang bagus. Gak yakin saya. Enggak ada, ini cuma untuk yang kuis tambahan nilai. Berarti perlu belajar lagi. Jangan lupa nanti setelah pulang dipelajari kembali. Berapa menit lagi Bu? Masih ada 4 menit. Diteliti lagi identitasnya. Supaya yakin. Mana ini? Materinya belum ditulis, materi apa? Mana identitasnya belum lengkap ini? Ini Bu nama Absen, materi. Ya. Nah ini belum. Nggak tahu absennya. Terserah. Iya. Udah selesai semuanya? Sudah Bu. Silakan boleh dikumpulkan di meja Ibu. Soalnya jangan lupa dikumpulkan. Dan lembar LPD yang tadi. Kelompok siapa? Ini Pak Jody. Sini mana? Ya. Terima kasih. Mana? Bagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, apa saja yang sudah kalian dapatkan tadi? Boleh diulang, disebutkan satu persatu. Dari Hilmi, apa aja yang kalian dapatkan di pembelajaran pagi hari ini? Tentang klasifikasi energi Bu. Ya. Terus dari Asri, Macam-macam energi Bu.
boleh disebutkan? Ada yang energi tak terbarukan, ada gas minyak bumi, batu bara, nuklir, terus ada energi tak terbarukannya, ada angin, biomasa, matahari. Ya, pintar. Dari Dian? Perubahan energinya Bu. Kenapa? Perubahan dari yang tadi sudah ditonton di video. Ya, dari panas menjadi listrik, dari listrik menjadi gerak dan sebagainya. Ya, pintar. Dari ini, Alia. Pembentukan energi terbarukan Bu. Ya, dari Candi. Di Cilacap ada pembangkit listrik dari energi terbarukan. Iya, pintar. Perhatikan berarti. Dari Eka. Perbedaan antara energi tidak terbarukan dan energi terbarukan. Oke, jadi setelah kita mempelajari energi terbarukan dan tak terbarukan tadi, harapannya kalian atau kita semua dapat memanfaatkan energi-energi yang tersedia di sekitar kita dengan bijak dan benar, sehingga kita dapat menggunakan terus-menerus sampai anak cucu kita. Nah, apakah dari kalian ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Jangan lupa persiapkan untuk minggu depan adalah ulangan harian bab energi terbarukan serta materi baru. Apa? Ada yang tahu materi minggu depan? Bukan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari terkait gelombang bunyi. Jadi dipersiapkan pembelajarannya, materinya jika kalian pelajari serta belajar untuk ulangan harian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan untuk kalian semua bermanfaat dan dapat dipahami sampai nanti kalian tua. Amin. Nah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Silakan berkemas terlebih dahulu. Terima kasih Ibu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik dan benar. Semangat untuk belajar di minggu depan. Orang Mau. harus bersemangat. Nanti kalian akan diberi hadiah ketika ulangan hariannya mendapat nilai 100. Kalau nggak dapat 100, hadiahnya apa? Jadi ini sama ya. Kalau nggak dapat 100 ya berarti nggak dapat hadiah. Jadi kalian harus belajar dengan giat dan tekun. Pulangnya hati-hati di jalan. Jangan lupa berdoa ketika sebelum menggunakan kendaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Hati-hati di jalan ya. Sama-sama. Buat hati-hati di jalan ya Bu. Iya. Soal guru.